Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, di hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu dengan cara yang berbeda dari biasanya. Walaupun di pertemuan kali ini kita tidak dapat bertatap muka, semoga teman-teman yang sedang menyimak video materi kita kali ini dapat memahami serta mengerti apa yang akan kami sampaikan. Di pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam akan menyampaikan materi tentang teori mata uang yang beranggotakan ada Muhammad Rashid, Erma Wida Abbas Tinambunan, dan Wida Dia Adila, serta dosen pembimbing kami yaitu Heni Mulyasari STMAG. Yang mana dalam video kita hari ini, rekan kami ada Muhammad Rashid tidak mengikuti rekaman video, akan tetapi beliau telah kita sudah membagi-bagi tugas, yang mana beliau telah menyelesaikan makalah serta PowerPoint-nya dan kita yang menyusun videonya. Sebelum memulai materi kali ini, untuk teman-teman, saya sarankan untuk memilih metode pembelajarannya masing-masing. Karena dalam metode pembelajaran itu ada yang orangnya hanya mendengarkan audio saja mungkin, atau hanya menulis saja, atau bahkan ada yang menulis sambil mendengarkan. Dan untuk teman-teman yang mempunyai metode menulis atau mendengarkan sambil menulis, boleh teman-teman di sini untuk menyiapkan alat tulisnya masing-masing. Oke, kita langsung mulai saja kepada pembahasan kita kali ini. Nilai tukar uang. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga suatu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Misal, sebagai contoh nilai tukar atau kita singkat saja menjadi NT, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika atau USD adalah harga 1 dolar Amerika dalam rupiah, ataupun sebaliknya, di mana harga 1 rupiah terhadap 1 dolar. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai rupiah dalam valuta asing, dapat diformulasikan sebagai berikut. Valuta asing. Apa itu valuta asing? Valuta asing atau kita singkat saja menjadi VALAS atau Foreign Exchange atau kita singkat dengan Forex adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Valuta asing ini merupakan pertukaran mata uang suatu negara terhadap negara lainnya. Dengan adanya perbandingan nilai antara mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang menimbulkan suatu nilai, dapat disebut juga foreign exchange rate atau kurs valuta asing. Dalam melakukan transaksi valuta asing, nilai kurs mengalami perubahan setiap saat. Perubahan nilai kurs valuta asing umumnya berupa yang pertama, apresiasi atau depresiasi. Apa itu? Yaitu naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing yang sepenuhnya tergantung pada kekuatan pasar, yang mana kekuatan pasar itu adalah permintaan dan penawaran valuta asing, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang kedua adalah devaluasi atau revaluasi. Apa itu? Adalah naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Teori nilai tukar uang konvensional.
Nilai tukar uang atau exchange rate adalah harga mata uang domestik dalam mata uang asing atau sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah yang digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional, ataupun aliran uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum. Dalam kegiatannya, nilai tukar uang dibagi menjadi dua. Yang pertama, paritas daya beli, atau kita sebut purchasing power parity. Paritas daya beli adalah suatu kondisi di mana harga dari suatu barang yang dapat diperdagangkan dalam suatu mata uang seharusnya sama dimanapun barang itu dibeli. Atau singkatnya, harga suatu barang yang sama di dua negara berbeda akan sama jika dinilai dengan mata uang yang sama. Dan yang kedua, penawaran uang dan nilai tukar uang dalam jangka pendek. Keseimbangan dari nilai tukar uang ditentukan dalam pasar pertukaran uang asing dengan tingkat suku bunga tertentu dan ekspektasi tentang nilai tukar di masa depan. Kenaikan dalam penawaran uang akan menurunkan tingkat suku bunga, sementara penurunan penawaran uang akan menaikkan tingkat suku bunga. Dan dalam kebijakannya, nilai tukar uang terbagi menjadi dua. Hanya ada dua negara yang melakukan perdagangan internasional, yaitu domestik dan asing. Dalam suatu negara, satu-satunya institusi resmi yang dapat mengubah penawaran mata uangnya adalah bank sentral dari negara tersebut. Setiap bank sentral dapat memilih antara dua rezim kebijakan nilai tukar yang berbeda, yaitu Fixed Exchange Rate Regime atau rezim nilai tukar dipagu, yaitu bila otoritas keuangan suatu negara menetapkan suatu nilai tukar uang tertentu untuk mata uangnya. Dan yang kedua, Flexible Exchange Rate Regime atau rezim nilai tukar fleksibel, yaitu bila nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan oleh keseimbangan yang terjadi di pasar pertukaran uang. Teori nilai tukar Islam. Nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam digolongkan dalam dua kelompok, yaitu natural dan human. Dalam pembahasan nilai tukar menurut Islam akan dipakai dua skenario, yaitu perubahan harga di dalam negeri dan perubahan harga di luar negeri. Perubahan harga dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar uang, yaitu sebab-sebab fluktuasi sebuah mata uang dikelompokkan sebagai berikut, yaitu Natural Exchange Rate Fluctuation, di mana Natural Exchange Rate Fluctuation ini merupakan nilai tukar uang akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif atau disingkat dengan AD. Ekspansi AD akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan jika tingkat harga dalam negeri naik. Sedangkan tingkat harga di luar negeri tetap, maka nilai tukar mata uang akan mengalami depresiasi. Sebaliknya, jika AD mengalami kontraksi, maka tingkat harga akan mengalami penurunan yang akan mengakibatkan nilai tukar akan mengalami apresiasi. Yang kedua adalah fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada penawaran agregatif atau disingkat dengan AS. Jika AS mengalami kontraksi, maka akan berakibat pada naiknya tingkat harga secara keseluruhan, yang kemudian akan mengakibatkan melemahnya depresiasi nilai tukar. Sebaliknya, jika AS mengalami ekspansi, maka akan berakibat pada turunnya tingkat harga secara keseluruhan, yang akan mengakibatkan menguatnya nilai tukar. Kemudian poin yang kedua adalah Human Error Exchange Rate Fluctuation, di mana Human Error Exchange Rate Fluctuation merupakan corruption and bad administration yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga akibat terjadinya mislection of reference rate markup yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi biaya-biaya siluman dalam proses produksinya. Yang kedua adalah excessive tax yang sangat tinggi,
yang dikenakan pada barang dan jasa akan meningkatkan harga jual dan barang dan jasa tersebut. Yang ketiga adalah exercise knowledge, pencetak full bodied money atau 100% reserve money tidak akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Akan tetapi, jika uang yang dicetak selain dari kedua jenis itu, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum. Nah, perubahan yang kedua yaitu perubahan harga yang terjadi di luar negeri. Bisa digolongkan karena dua sebab, yaitu non-agent atau non-manipulated change. Disebutkan sebagai non-emergent atau non-manipulated change adalah karena perubahan yang terjadi bukan disebabkan oleh manipulasi yang dimaksud untuk kerugian oleh pihak-pihak tertentu. Misalkan, jika Bank Sentral Singapura atau kita singkat dengan BSS mengurangi jumlah uang SGD yang beredar, hal tersebut akan mengakibatkan IDR terdepresiasi tanpa diduga. Oleh karena itu, BI biasanya akan menghilangkan efek ini dengan menjual SGD yang dimilikinya atau cadangan devisa, baik dengan cara sterilized intervention maupun dengan cara unsterilized intervention. Nah, poin selanjutnya adalah engineered manipulated change. Disebut sebagai engineered atau manipulation change adalah karena perubahan yang terjadi disebabkan oleh manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dimaksudkan untuk merugikan pihak lain. Misalnya, para bank manajer di Singapura melepaskan IDR yang dimilikinya sehingga terjadi banjir rupiah yang mengakibatkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi secara tiba-tiba atau drastis di luar perkiraan BI. Nah, kemudian sistem nilai tukar dalam Islam. Ada 3 pendapat mengenai nilai tukar dalam konsep ekonomi Islam, yaitu A. Pendapat pertama yang adalah namun sering dianggap radikal bahwa oleh pengusung ekonomi Islam sendiri adalah kembali menggunakan mata uang fisik dinar dan dirham, di mana mata uang dunia saat ini kembali kepada standar emas dan perak. Hal ini pun telah mulai dirintis di Indonesia. Namun, perkembangannya masih belum mencapai taraf sebagai nilai tukar dalam transaksi, tetapi masih sebagai sarana investasi. Alternatif yang pertama, saat ini akan masih sulit diwujudkan. Kesulitan ini terutama karena dinar dan dirham, meski sebenarnya merupakan mata uang dari luar Islam yaitu Romawi dan Persia, telah diciptakan sebagai mata uang Islam. Menurut para ahli, seandainya negara-negara Islam mengusulkan kepada dunia untuk menggunakan dinar dan dirham, akan banyak penolakan, terutama Barat dan yang fobia terhadap Islam. Nah, yang B, pendapat kedua yang moderat menyusulkan supaya mata uang sekarang agar di-backup dengan emas sebagaimana Bretton Woods System, sehingga setiap pencetakan uang harus didasarkan kepada cadangan emas tertentu yang telah disepakati bersama, agar tidak terjadi pencetakan uang berlebihan seperti saat ini. Dengan begitu, peluang terbesar ada pada usulan moderat, yaitu agar mata uang sekarang kembali di-backup dengan emas, tentu dengan beberapa penyempurnaan dari sistem sebelumnya. Sistem inilah yang oleh kalangan Barat ingin kembali digulirkan, yang dikenal dengan istilah Bretton Woods II. Usulan ini bahkan didukung oleh nama-nama besar seperti Joseph Stiglitz atau ekonomi peraih Nobel dari Amerika. Nah, kemudian oleh Gordon Brown yaitu mantan PM Inggris, sehingga Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis. Yang ketiga atau C adalah pendapat adalah sebagaimana seperti adanya sekarang. Jadi dalam kondisi yang sekarang, hanya bagaimana pemerintah mengatur supaya tidak ada lagi unsur maghrib, maisir, spekulasi, goror, penipuan, dan riba. Dalam sistem ekonomi moneter yang berlaku, dari ketiga usulan itu,
penulis dengan tegas menolak yang disebutkan terakhir berdasarkan kenyataan bahwa sistem moneter yang ada sekarang memungkinkan pihak yang mengejar keuntungan pribadi melakukan aksi maghrib tersebut. Terbukti, betapapun pemerintah menghimbau para spekulan, aksi spekulasi di bursa falas masih tetap gencar. Nah, sejarah dari nilai tukar uang. Rupiah sendiri berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangsekerta yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya Indonesia yang kuat semasa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun yang telah terasimilasi ke dalam budaya dan perbahasaan di Indonesia. Pada masa awal-awal kemerdekaan, Indonesia belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI, singkatan dari Uang Republik Indonesia. ORI memiliki jangka waktu peredaran di Indonesia selama 4 tahun. ORI sudah mulai digunakan semenjak 1945 sampai 1949. Namun, penggunaan ORI secara sah baru dimulai semenjak diresmikannya mata uang ini oleh pemerintah sebagai mata uang Indonesia pada 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ORI dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana dan menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ORI pada masa tertentu merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan tersebut, ORI beredar luas di masyarakat meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. ORI sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun, antara lain cetakan pertama pada 17 Oktober 1945, seri kedua pada 1 Januari 1947, seri ketiga dikeluarkan pada 26 Juli 1947. Pada masa itu, ORI merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Javas Bank. Padahal uang ORI adalah uang langka yang mestinya bernilai tinggi. Adapun gambar ORI, uang Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. Adapun sejarah nilai tukar rupiah terhadap 1 dolar Amerika Serikat yang mana kami telah merangkumnya dalam tabel-tabel yang tersedia di slide ini. Teman-teman boleh lihat dari sejak November 1949, Indonesia mempunyai nilai tukar dengan US dollar. Dan di sana banyak sekali runtutan waktu dengan nilai dolar yang berbeda-beda. Teman-teman bisa melihatnya sendiri dan membacanya di slide kami ini. Sekian materi dari kami. Mohon maaf banyak sekali kesalahan dalam penyampaian maupun dalam tulisan. Adapun mungkin materi yang sedikitnya teman-teman ambil semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan adapun referensi video sejarah nilai mata uang di Indonesia bisa teman-teman lihat di bawah deskripsi video YouTube kami ini. Saya Wida Diah Adilah Dan saya Ermawida Habasti Nambunan dan rekan kami Muhammad Adam Rashid. Mari kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.